Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kerin Kayla dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Latar belakang, Kerajaan Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Dilihat dari letak geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makassar sangat strategis. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 sampai 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC memasang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Pengaruh VOC terhadap Makassar. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapat pengaruhnya di Makassar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadi beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Pertempuran VOC dengan Makassar. Pertempuran pertama tahun 1633. Pertempuran kedua tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar dan adanya politik adu domba. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan VOC dibantu oleh sekutunya, yaitu pasukan Raja Boni, Arupalaka, yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin, dan pasukan Kapten Yonken Ambon. Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bontang dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Penyebab perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Pada akhirnya peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667 yang berisi 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Jatuhnya Kerajaan Makassar. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda menggerakkan pasukannya secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Kesimpulannya adalah ada 3 faktor penyebab perlawanan rakyat Makassar, yaitu 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Kedua, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Ketiga, Sultan Hasanuddin menolak
monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.